Gua mau bahas film yang santuy-santuy manja gitu cuy. Film ini juga sempat ditayangin di TV ya beberapa kali. Jadi mungkin kalian juga udah pada tahu ya cuy sama film ini. Tapi nggak apa-apa, karena gue suka sama nih film. Jadi bodo amat gue mau bahas. Oke, sesuai judul video gue. Judul film ini tuh Kung Fu Dan ya. Jadi film ini tuh bercerita tentang kehidupan seorang pemuda yatim piatu yang bernama Fang Xiji. Si Biji. Nah, si Biji ini tuh digedein di salah satu perguruan kungfu cuy. Lalu dia bergabung dengan salah satu tim basket dengan harapan dia bisa bertemu dengan orang tuanya. Oke, nggak perlu banyak basa-basi lagi ya cuy. Kita langsung aja tonton filmnya. Let's. Di awal film, kita akan melihat seekor bayi yang dibuang dan ditemukan oleh seorang om-om gabut cuy. Lalu kemudian, om-om gabut itu pun membawa si bayi ke salah satu perguruan kungfu dan memberikannya kepada salah seorang guru di tempat tersebut. Dan si bayi itu pun diberi nama Fang Xiji, ya si Biji. Namun, gurunya tersebut harus tewas saat hendak mengajari si Biji tentang jutsu terlarang yang bisa memutar waktu. Lalu scene pun berganti. Di sini, kita akan melihat si Biji yang sudah tumbuh menjadi pemuda yang berbakat. Tapi si Biji ini tuh jadi agak bad boy gitu cuy. Suatu hari, si Biji dihukum karena melanggar peraturan dan dia pun tidak diperbolehkan tidur di asrama. Lalu kemudian, dia pun memilih untuk tidur di sebuah bangku taman. Karena merasa kesal dan gabut, si Biji ini pun mencoba untuk mengisi waktu luangnya dengan melempar-lemparkan kaleng minuman bekas yang berserakan di jalan dan memasukkannya ke dalam tempat sampah dengan sangat akurat. Melihat anunya si Biji di atas rata-rata, seorang bapak-bapak binal yang bernama Chen Li pun menghampiri si Biji dan mencoba bertaruh dengannya. Dia bertaruh, kalau si Biji bisa masukin anu ke dalam mulutnya, dia bakalan traktir si Biji ini makan malam cuy. Karena anunya si Biji di atas rata-rata, dia pun berhasil memasukkan anu ke dalam mulut bapak-bapak binal tersebut, dan dia pun berhasil mendapatkan makan malam cuy. Di tengah acara makan malamnya itu, Chen Li berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kemampuan si Biji untuk kepentingan pribadinya. Setelah selesai makan malam, Chen Li pun membawa si Biji ke salah satu klub malam dan menyuruhnya untuk bermain lempar jarum. Karena skillnya yang sangat tinggi, si Biji pun terus-menerus memenangkan permainan dan Chen Li pun mendapatkan banyak uang. Tidak terima uangnya diambil Chen Li, si pemilik klub pun menyuruh antek-anteknya untuk menghajar Chen Li dan si Biji. Namun, karena kemampuan kungfunya yang sangat terampil, si Biji pun berhasil menghajar balik orang-orang itu dan hampir menghancurkan tempat tersebut. Keesokan harinya, si pemilik klub mendatangi tempat si Biji bersekolah dan melaporkan kelakuannya tadi malam, yang membuat si Biji harus dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Setelah si Biji dikeluarkan dari sekolah, dia pun pergi menemui Chen Li dan meminta Chen Li mengantarkannya ke tempat klub semalam untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, Chen Li menolak hal tersebut. Dia malah menyampaikan siasatnya tentang bola basket. Chen Li berpikir bahwa dengan bermain basketlah si Biji bisa menyalurkan bakatnya. Dan ya, siasat Chen Li pun tepat sekali. Si Biji berhasil memasuki salah satu tim basket universitas yang bernama First University. Tapi si Biji ini tuh masih awam banget sama yang namanya bola basket cuy. Dia masih membutuhkan banyak sekali latihan untuk mengimbangi bakatnya. Bahkan di pertandingan pertama, bukannya mencetak gol, tembakannya malah mengenai kepala salah seorang wartawan yang sedang meliput pertandingannya tersebut.
Tapi si biji ini tuh pantang menyerah cuy. Dia selalu berjuang sekuat tenaga dan terus berlatih dengan sangat keras. Sehingga dia bisa menjadi bintang di setiap pertandingan yang dia mainkan. Dan dia pun berhasil membawa timnya menuju ke babak grand final. Sesampainya di babak grand final, si biji pun mendapatkan masalah baru. Dia beserta timnya harus menghadapi tim lawan yang terkenal sangat kejam dan brutal. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Bahkan, mereka tidak akan segan untuk melukai pemain inti dari tim lawannya. Dan ya, benar sekali. Dari awal pertandingan dimulai, si biji dan timnya pun sudah dibantai habis-habisan cuy. Mereka harus tertinggal skor sangat jauh. Dan yang lebih parahnya lagi, beberapa pemain inti dari timnya pun harus mendapatkan cedera serius. Karena ada yang mensabotase, pertandingan itu pun harus ditunda untuk beberapa hari. Pada saat pertandingan berlanjut, tidak disangka beberapa mantan guru si biji saat di sekolah dulu pun turut menghadiri pertandingan si biji. Pada awalnya, mereka ikut bermain untuk menggantikan beberapa teman si biji yang sedang cedera. Karena sang wasit yang tidak netral dan memihak kepada tim lawan, beberapa mantan guru si biji itu pun diberikan kartu merah dan mereka pun harus dikeluarkan dari pertandingan. Namun, mereka memberikan sedikit pijat plus-plus kepada semua teman si biji yang sedang cedera. Sehingga membuat para teman si biji itu pun bisa kembali ikut bermain dalam pertandingan tersebut. Pada awalnya, mereka harus tetap mendapatkan kekalahan dikarenakan sang wasit yang budiman menggagalkan tembakan si biji yang hampir mencetak gol di detik-detik akhir pertandingan. Tapi, si biji pun berhasil menggunakan jutsu terlarang yang pernah gurunya ajarkan. Dia berhasil memutar waktu dan berhasil memenangkan pertandingan. Singkat cerita, setelah memenangkan kejuaraan, terlihat si biji dan Chen Li pun kembali mengumbar kemesraan di tempat umum. Saat mereka berdua sedang bermesraan di sebuah bangku taman, tiba-tiba datang sesosok perempuan keluar dari dalam mobil yang... sumpah, ini mobil tuh udah kayak lontong aja cuy, panjang bet. Lalu kemudian, si perempuan itu pun memanggil si biji dan menjelaskan bahwa si biji adalah anak dari salah satu orang terkaya se-Asia yang bernama Wang Yiwan. Lalu dia pun membawa si biji untuk menemui ayahnya. Saat si biji dan ayahnya bertemu, ayah si biji pun bercerita bahwa dahulu dirinya sedang mengalami kebangkrutan dan dia pun harus rela membuang anaknya demi keamanan anaknya sendiri. Karena dahulu dirinya sedang dikejar-kejar oleh Bang Emo.
Lalu kemudian, ayahnya si Biji pun berencana untuk membawa si Biji ke London dan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada si Biji. Akan tetapi, si Biji menolak hal tersebut. Dia lebih memilih untuk tetap tinggal bersama Chen Li dan bermain basket bersama tim kesayangannya. Dan film pun selesai.